Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Yanti Resma dari SD Negeri Kebon Baru, Kabupaten Cianjur, calon guru penggerak Angkatan 8. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau manfaat untuk kehidupan bersama. Memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir maupun batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi saja. Penggunaan metode pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga murid dianggap sebagai objek pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan pada materi lebih penting dibanding dengan memahami karakteristik murid. Untuk penilaian, saya hanya melihat dari aspek kognitif saja, misalnya saat murid mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian materi saja. Saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana caranya agar materi tersebut dapat dipahami. Setelah melakukan evaluasi, saya mengeluh dan merasa gagal karena banyak siswa yang tidak tuntas. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi psikomotor, afektif, sosial, spiritual, dan budaya. Dan murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberi kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas dan penuh kasih sayang agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Dan saya menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, yang berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik untuk muridnya, berusaha menjadi tauladan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, mari kita jadikan keteladanan sebagai metodologi yang tepat, karena bagi anak, kekuatan kata-kata dapat dikalahkan oleh keteladanan. Terima kasih sudah menonton. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.